serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk para alim ulama, dan untuk guru-guru kita, serta seluruh umat Islam yang berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, Alhamdulillah, mungkin tanpa terasa, mungkin bulan yang lalu kita libur dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz meluangkan waktunya untuk kembali melanjutkan pelajaran bersama kita, untuk melanjutkan kitab pelajaran bersama kita dengan membahas kitab Mendulang Faidah dari Kalimat Nubuwah, dengan memulai dengan hadis yang ke-23, yaitu sisa jilatan kucing. Dan Alhamdulillah, nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dibuka mic-nya ataupun bisa disampaikan kepada Ustadz secara singkat, atau juga bisa ditulis di kolom chat. Dan Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa sejenak sebelum kajian dimulai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, ya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin demikian, kami persilakan Ustadz waktunya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 23 dalam urutan yang disebutkan oleh penulis, yang ini akan menjelaskan tentang bagaimana kaidah dalam memahami benda yang suci dan benda yang najis. Penulis menyebutkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil hirrati, terkait kucing. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait kucing, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. At-tawafin, tawaf artinya muter-muter ya. At-tawafat, kucing jantannya tawafin, kucing betinanya tawafat. Alaikum, di tengah kalian. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Rawahu Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, meskipun di sini tidak disebutkan ya. Kemungkinan adalah di kitab Al-Muwatta, sebagaimana yang kita tahu karya Imam Malik dalam masalah hadis adalah Al-Muwatta. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ahlus sunan al-arba', dan para penulis kitab sunan yang 4, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kita akan menjelaskan hadis ini dengan membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi hadis ini akan membahas tentang kaidah penting berkaitan dengan masalah najis dan tidak najis, najis dan sucinya sebuah benda. Hadzal haditsu muhtawin ala aslain. Kata beliau, hadis ini berisi dua prinsip. Yang pertama adalah annal masyaqqata tajlibut taisir, bahwa adanya kesulitan akan mengantarkan kepada kemudahan. Wa dzalika aslun kabirun min usulis syariah, dan ini termasuk di antara kaidah besar dalam kaidah syariat, termasuk salah satu di antara
prinsip dalam kaidah syariat. Min jumlatihi anna hadhil asya' allati yashukku taharruza allati yahussu taharruzu minha tahiratun. Bahwa segala sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka statusnya adalah tahirah, suci. Segala sesuatu yang sulit dihindari sehingga selalu ada di tempat kita, selalu melekat dengan kita, statusnya suci. La yajibu ghuslu ma basharat bi fiha au yadiha au rijliha. Sehingga tidak wajib untuk dicuci apa yang terkena mulutnya, tangannya atau kakinya. Li'annahu 'allala dzalika biqaulihi. Karena Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa kucing itu enggak najis. Beliau bersabda, innaha minat tawafin 'alaikum wat tawafat. Karena kucing itu binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Sehingga sentuhan dengan kucing tidak najis sebab ini sulit untuk dihindari. Kalau kucing itu najis, maka orang akan setiap hari cuci tangan, cuci kaki, cuci tangan, cuci kaki, terus seperti itu. Sebab dikit-dikit sentuhan dengan kucing. Sebentar-sebentar sudah sentuhan dengan kucing. Dia akan kesulitan untuk menghindari bagian yang harus dihindari dari kucing. Karena setiap saat dia akan bersentuhan dengan kucing. Kama abahal istijmar fi mahallil kharij minas sabilain. Wa masaha ma asabathun najasatu minan na'lain wal khuffain. Wa asfalat thawb. Sebagaimana Nabi SAW membolehkan istijmar, bersuci dengan menggunakan benda padat seperti kerikil atau tisu atau sejenisnya, fi mahalil kharis minas sabilain, dari tempat keluarnya najis, baik buang air kecil maupun buang air besar. Dan di masa silam sebelum ada tisu, orang menggunakan kerikil. Anda bisa bayangin ya, bersuci pakai kerikil. Apakah semua wilayah yang terkena najis ketika orang buang air besar itu akan bersih semuanya? Kita bisa pastikan tidak. Akan meninggalkan titik-titik najis, terutama di area keluarnya, di area dubur keluarnya kotoran. Tapi yang seperti ini nggak mungkin bisa dihindari karena tidak menggunakan air. Dan istijmar dibolehkan dalam syariat kita. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan istijmar bagi para sahabat, walaupun nggak pakai air. Demikian pula ketika sandal atau sepatu terkena najis, tidak harus dicuci pakai air, tapi cukup digosokkan ke tanah dan boleh dipakai untuk masuk masjid, boleh dipakai untuk sholat. Yang bisa kita pastikan akan ada bekas-bekas titik-titik najis yang belum hilang 100%. Apalagi kita tahu yang namanya permukaan alas kaki ya, sepatu atau sandal di bagian bawah ya, di bagian bawah ini pasti akan ada cekungan, ada bagian yang tidak rata sehingga saat kena najis kemudian udah digosok dengan tanah masih nempel di situ. Demikian pula asfalat thawb, bagian bawah baju. Ini jadi pertanyaan sebagian orang. Kalau bajunya wanita itu boleh ngelengsreh tanah, boleh nyapu tanah ya. Terus gimana kalau baju ini terkena najis? Nabi SAW pernah mendapatkan kasus seperti itu. Di masa beliau ada wanita yang tanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yutahhiruhu ma ba'dah. Baju yang terkena tanah ini akan dibersihkan oleh tanah setelahnya. Jadi saat dia lewat kemudian terkena najis, nanti kan dia tetap berjalan sehingga terkena tanah berikutnya, dan tanah berikutnya akan membersihkan baju yang terkena najis di tanah sebelumnya. Baik. Wa'afa an yasiri tinis syawari an najas, dan najis yang sedikit itu bisa dibersihkan dengan tanah yang ada di jalan. Wa ubihad dam al-baqi fil laham. Demikian pula syariat ini
membolehkan adanya darah yang masih nempel di daging. Wal uruq ba'da ad-dam al-masfuh. Demikian pula yang ada di leher ya, yang ada di tenggorokan, yang ada di urat-urat badan, di urat-urat leher. Begitu disembelih keluar darah memancar. Apakah bersih total? Tidak. Masih ada nempel-nempel darah di urat-urat, kemudian di pembuluh-pembuluh darah, terutama yang ada di leher. Ada dam al-masfuh, dan ini yang haram ya. Najis. Ad-dam al-masfuh ini haram dan najis. Yaitu darah yang memancar seketika saat dilakukan penyembelihan. Tapi ada darah yang masih nempel di daging, ada darah yang nempel di jantung. Semua darah-darah itu apa statusnya? Suci dan tidak najis. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas sayd. Demikian pula diperbolehkan binatang buruan yang tergigit oleh anjing. Saat anjing itu berhasil menangkap kijang misalnya, terus digigitlah kijang itu. Saat digigit kan nempel itu, pasti ada liur anjing di situ. Gimana ini? Ya tinggal dibersihkan saja. Apakah 7 kali Pak? Nggak perlu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya nggak perlu dibersihkan. Karena ketika Allah halalkan kan berarti itu jadinya boleh untuk dikonsumsi oleh manusia. Wa ma ashbaha dzalika mimma yajma'uhu illatun wahidatun wahiyal masyaqqah. Dan aneka yang lainnya yang itu semuanya punya alasan yang sama, yaitu adanya al-masyaqqah, kesulitan ketika seseorang itu berusaha untuk menghindarinya. Nah, di sini saya nggak tahu kenapa penulis tidak membahas tentang cicak ya. Kotoran cicak itu najis nggak Pak? Karena kan kotoran cicak kita tahu di tempat kita apalagi ya, dia berkembang biak dengan begitu banyak, sulit untuk dikendalikan karena sulit untuk ditangkap. Terus kotorannya terkadang ada di mana-mana. Di masjid itu kadang di tempat sholat ada kotoran-kotoran cicak. Jadi kotorannya ada di mana-mana. Makanya pada posisi ketika di situ ada cicak, ada banyak cicak, apakah kotoran cicak itu termasuk najis ataukah tidak? Dengan alasan adanya masyaqqah, kesulitan untuk dihindari. Baik. Selanjutnya, dari apa yang tadi kita bahas, kita punya kaidah bahwa segala hal yang sulit untuk dihindari, maka di situ ada keringanan yang diberikan oleh syariat berkaitan dengan tidak najisnya hal tersebut, karena itu akan merepotkan bagi seseorang untuk menghindarinya. Atsani, kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, annal hirata wa ma dunaha fil khilqah, bahwa kucing dan binatang yang lebih kecil daripada kucing, kal fa'rah, seperti tikus, wa nahwiha, atau yang sejenis dengan tikus, tahiratun, statusnya suci, fil hayat, ketika dia hidup, la yunajjisu ma basyarathu, dan tidak menyebabkan jadi najis yang tersentuh binatang semacam ini, min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha, baik makanan, minuman, pakaian maupun yang lainnya. Walidzalika qala ashabuna. Nah, tikus itu misalnya lewat di tanah, kita lihat tikus di rumah, kok ngelewati tanah, lewat di mana? Di keramik kita, di lantai kita, atau bahkan kadang naik-naik ke kasur. Apakah yang dilewati tikus itu najis? Jawabannya tidak najis. Yang dilewati tikus tidak najis. Walidzalika qala ashabuna. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan ulama mazhab Hambali, di mana mazhab Hambali mengatakan al-hayawanat aqsamun khamsah. Binatang itu ada 5 macam. Yang pertama, najis hidup dan matinya.
najis ketika hidup dan bangkainya. Fi dzatihi wa ajzaihi wa fadalatihi, baik fisiknya, organnya maupun yang keluar darinya. Contohnya adalah kalkilab, seperti anjing, wasibai kulliha, semua binatang buas, wal khinzir, babi, wa nahwiha, dan binatang-binatang yang semacamnya. Sehingga babi hidup najis, babi mati juga najis. Karena benda semacam ini atau hewan semacam ini najis semuanya. Atsani, yang kedua, makana tahiran fil hayati, suci ketika hidup, najasan ba'dal mamat, tapi najis setelah mati. Kalau jadi bangkai najis, kalau masih hidup suci. Wa dzalika kal hirrah, seperti kucing. Wa ma dunaha fil khilqah, atau binatang yang lebih kecil daripada kucing. Wala tuhilluhu dzakah, dan tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Wala ghairuha, dan tidak bisa jadi halal dengan yang lainnya. Jadi kucing kemudian disembelih, halal enggak? Tidak halal, tetap haram. Terus gimana? Ya haram. Dan ketika dia mati, statusnya jadi bangkai yang najis. Tapi ketika dia hidup, statusnya suci. Sehingga kucing yang hidup disentuh, dilus-lus, tidur bareng manusia, tidak masalah. Ats-tsalits, yang ketiga, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat, binatang yang suci ketika hidup dan suci ketika mati. Walakin la yahillu akluhu, tapi tidak halal untuk dimakan. Wa dzalika kal hasyarat, seperti binatang-binatang kecil, ya, serangga, allati la damalaha sailun, yang tidak punya sistem transportasi darah merah, yang tidak punya sistem transportasi darah merah. Ya, semua binatang avertebrata, mungkin Anda masih ingat ada vertebrata dan avertebrata. Semua binatang avertebrata yang dia tidak punya tulang belakang itu tidak punya sistem darah merah. Seperti bekecot, kemudian aneka serangga, terus apa lagi? Ya mungkin dua itu yang sering kita jumpai ya. Semua jenis moluska, semua jenis bekecot, baik bekecot yang punya cangkang maupun yang tidak punya cangkang, semua jenis serangga. Binatang seperti ini karena tidak punya rangka, tidak punya tulang belakang, maka statusnya atau binatang seperti ini tidak mengeluarkan darah merah. Sehingga bekecot kalau dicacah-cacah gitu, ya yang keluar lendir, tapi tidak mengeluarkan darah merah. Nah, binatang seperti ini bangkainya suci, sebagaimana ketika dia hidup juga statusnya suci. Suci ketika hidup dan suci ketika bangkai. Ar-rabi', yang keempat, makana tahiran fil hayati wa ba'da dzakah. Yang keempat adalah hewan yang suci ketika hidup dan suci ketika disembelih. Tapi kalau dia bangkai, mati tanpa disembelih, jadinya najis. Wa dzalika kal hayawanat al-mubah akluha, seperti binatang al-mubahi akluha, yang halal untuk dimakan. Kambing, sapi, onta, dan seterusnya. Kalau binatang ini hidup, suci, boleh ditunggangi. Tapi kalau binatang ini disembelih, boleh dimakan, alias suci. Namun kalau dia mati sendiri, alias tidak disembelih secara syar'i, maka statusnya binatang yang najis, bangkai yang najis. Baik. Selanjutnya yang kelima, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat, dzukkiya am lam yudzakka. Statusnya suci ketika dia hidup dan suci ketika dia mati, baik disembelih maupun tidak disembelih, baik disembelih maupun bangkai. Wa huwa halalun, dan statusnya halal. Wa dzalika ka hayawanatil bahri kulliha, semua binatang laut
itu statusnya suci untuk dikonsumsi dan suci bendanya dan halal dikonsumsi, sehingga bangkainya juga halal. Nah, misalnya ikan paus suci atau najis? Suci. Halal atau haram? Halal. Walaupun dia bernafas pakai paru-paru. Dia tidak bernafas pakai insang sebagaimana layaknya ikan yang lain, tapi dia bernafas dengan menggunakan paru-paru, tapi dia binatang laut. Sehingga ketika berada di darat, mati. Lumba-lumba terdampar dalam waktu yang lama bisa mati. Dia bisa bernafas, tapi dia mati. Paus juga seperti itu. Paus terdampar, ya mati. Taib. Wastadalla katsirun min ahli ilmi, dan banyak ulama yang berdalil biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafin alaikum, bahwa kucing itu adalah binatang yang banyak berkeliaran di tengah kalian. Wa tawafat, demikian pula kucing betina juga banyak berkeliaran di tempat kalian. Kucing itu banyak berkeliaran di tempat kalian. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan thaharatus subyan, anak kecil itu suci. Demikian pula mulutnya anak kecil juga suci. Walau ba'dama asabat an-najasah. Meskipun bisa jadi kucing itu makan sesuatu yang najis. Karena liurnya kucing itu suci. Jadi misalnya bangkai kita tahu kan najis ya, tikus. Ada kucing makan tikus. Tidak? Kucing makan tikus nggak mungkin kan dia kemudian bersihkan mulutnya. Setelah dia makan tikus atau makan ular misalnya, atau makan makhluk yang lain yang najis bangkainya, bahkan ada kucing makan anaknya sendiri. Terus gimana? Liurnya kucing ini suci. Wa kadzalika taharatu riqil himar wal baghal wa irkihi wa sya'rihi. Demikian pula liurnya himar, liurnya keledai, liurnya bighal, kemudian keringatnya, lalu termasuk juga bulunya, semuanya suci. Kenapa suci? Karena benda seperti ini, hewan seperti ini ditunggangi oleh orang. Kita tahu keledai dan bighal termasuk di antara tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna masyaqqatul hirrati min masyaqqatil himar wal baghal. Karena kita tahu bagaimana sisi masyaqqah, kesulitan untuk menghindari kucing, sebagaimana itu terjadi pada himar dan bighal. Sehingga kalau kucing itu boleh statusnya suci karena dia sering berkeliaran di tempat kita, maka keledai dan bighal juga suci karena dia kendaraan yang dipakai oleh manusia. Baik. Walhamdulillah. Selanjutnya penulis menyebutkan wa yadullu alaihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuha huwa wa ashabuhu. Dan di antara dalil bahwasanya keledai itu suci, suci liurnya, suci badannya, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunggangi keledai. Demikian pula para sahabat. Walam yakunu yatawaqqa'una minha ma dzakarna wa hadza huwas shawab. Dan mereka tidak menghindari bagian yang tadi kita sebutkan, yaitu liurnya dan seterusnya, dan itulah yang benar. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai daging himar, daging keledai ketika peristiwa Khaybar, beliau bersabda, innaha rijsun, daging ini najis, ay lahmuha, maksudnya adalah dagingnya najis. Disebut najis karena haram untuk dimakan. Dan daging yang haram dimakan statusnya najis. Semua daging yang haram dimakan najis, ya, kecuali manusia. Sehingga ketika sebuah binatang itu haram dikonsumsi,
baik disembelih maupun tidak disembelih. Ada binatang yang haram dikonsumsi walaupun disembelih, seperti kucing, ya. Keledai. Keledai disembelih tetap najis dan haram, meskipun kalau hidup dia suci. Adapun liurnya keledai, kemudian keringatnya keledai, lalu bulunya keledai, falam yunha anhu, tidak dilarang untuk disentuh, sehingga ini dalil statusnya suci. Walam yatawaqqahu, dan Nabi SAW juga tidak menghindarinya. Dan kalau beliau tidak menghindarinya berarti statusnya suci, karena beliau naik di atas keledai, menyentuh keledai. Wa ammal kilabu, adapun anjing, fa innahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghasli ma walagat fihi. Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci wadah yang di situ dipakai untuk minum anjing, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya menggunakan tanah. Salah satunya menggunakan tanah. Wallahu alam. Baik, sekarang kalau Anda ditanya, kira-kira jasad manusia itu suci atau najis? Jasad manusia itu suci atau najis? Suci, Ustadz. Suci. Sehingga Ya. badan kita suci. Masuk masjid, sholat. Bagaimana kalau badan manusia dalam kondisi mati? Suci atau najis? Suci. Jasad manusia mati, mayit, suci. Loh, kenapa kok suci, Pak? Diperintahkan untuk dimandikan. Sehingga kalau memandikan kan kita pasti akan bersentuhan dengan badan itu. Dan itu bukti bahwasanya badannya mayit itu suci. Dan karena itu dimandikan, dibersihkan najisnya, kotoran-kotoran badannya dibersihkan agar bertahan sebagai badan yang suci. Selanjutnya dimakamkan. Subhanallah, demikian mulianya seorang muslim. Mereka ketika dimakamkan dalam kondisi bersuci, sudah dimandikan semuanya. Lalu dikasih kain kafan yang suci, dikasih parfum, dikasih apa lagi? Kapur barus, dikasih ini. Sehingga di samping dia suci, dia wangi. Lalu kemudian dimakamkan. Itulah jenazahnya seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah yang diajari oleh Allah bagaimana cara menangani orang mayit dengan benar. Berikutnya kita akan beralih ke satu hadis nomor 24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, rawahu Muslim. Antar salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, kali ini kita beralih ke tema yang berbeda. Tidak ada kaitannya dengan masalah najis, ya. Kita mau membahas tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Hadzal hadis yadullu ala azimi fadlillah. Hadis ini menunjukkan besarnya karunia Allah dan besarnya kemurahan Allah. Bitafdilihi hadhil ibadat, dengan Allah berikan aneka keutamaan terhadap ibadah-ibadah di atas, yaitu sholat, Jumatan, dan puasa. 3 ibadah di atas. Wa anna laha indallahi al-mazilatal aliyah, di sisi Allah semua ibadah itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan manfaatnya bahkan tidak bisa dihitung, saking banyaknya manfaatnya.
bergeser tadi. Wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Manfaatnya tidak bisa dihitung, saking banyaknya manfaatnya. Fa min thamaratiha, di antara manfaatnya adalah annallaha ja'alaha mukmilatan lidinil abdi wa islamihi. Allah jadikan ibadah-ibadah itu sebagai penyempurna agama hamba dan Islam hamba. Disebut sebagai penyempurna karena ketika seorang muslim dia sholat, dia puasa, dia jumatan, dia menjalankan kewajiban dalam agamanya. Famin thamaratihi wa annaha munmiyatun lil iman muskiyatun li syajaratihi. Ibadah ini akan menumbuhkan iman dan seperti yang mengairi pohon iman. Ibadah ini akan mengairi pohon iman. Fa innallaha gharasa syajaratal iman, karena Allah Ta'ala menanam pohon iman di hati orang yang beriman. Bihasabi imanihim, sesuai dengan tingkatan imannya. Masya Allah. Allah menanam pohon iman sesuai dengan tingkatan imannya. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibati was sunnani ma yasqi hadhihi syajarah wa yunmiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kelembutannya menetapkan aneka ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang itu bisa mengairi pohon iman dan menumbuhkan pohon iman. Sehingga adanya sholat, adanya jumatan, adanya puasa, itu akan mengairi pohon-pohon iman. Wa yadfa'u anhal afat hatta takmula wa tu'wi ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan Allah menolak, Allah menghindarkan aneka bahaya, cacat dari iman tersebut, sampai iman itu akan menjadi lebih sempurna dan mendatangkan hasilnya kullahinin, setiap saat, bi'idni rabbiha, dengan izin Allah Ta'ala. Wa ja'alaha tunfi anhal afat. Allah jadikan, gimana caranya biar pohon ini tidak terserang hama atau bahaya-bahaya yang lainnya. Ya. Caranya adalah dengan Allah jadikan media untuk menghapus dosa. Media menghapus dosanya apa itu? Aneka amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Fadzunubu dororuha azim. Ya. Dosa itu berbahaya. Wa tangkisuha lil imani ma'lum. Karena dia berbahaya, maka dia bisa mengurangi iman. Anda bisa bayangin ya, sebuah pohon, ketika orang itu berdosa seperti ada hama di pohon ini. Saat orang itu berdosa, maka pohon ini diserang hama. Dan ketika sang hamba itu melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, hama-hama tadi berkurang, hilang. Ya. Semakin banyak amal soleh yang dia lakukan, hamanya makin banyak yang berkurang. Saat orang berbuat maksiat, hama datang lagi. Makin banyak maksiat, makin banyak hama yang datang. Fahadhil faraid ats-tsalath. Maka 3 kewajiban yang tadi kita sebutkan, sholat 5 waktu, jumatan, dan puasa Ramadan, idza tajannabal abdu, apabila seorang hamba itu menjauhi kabairadz dzunub, dosa-dosa besar, ghafarallahu bihas saghair wal khati'at, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dan aneka kesalahan yang dia lakukan. Wahya min a'dhami ma yadkhulu fi qawlihi ta'ala, dan ini merupakan bagian dari apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapus, menghilangkan amal buruk. Kama annallaha ja'ala min lutfihi, sebagaimana Allah jadikan dengan karunia-Nya dan kelembutannya,
Tajannubul kabair sababan li takfiris saghair. Ketika orang menghindari dosa besar akan menjadi sebab dia menghapus dosa-dosa kecil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ammal kabair, adapun untuk dosa besar, fala buddalaha min taubatin, wajib harus ada taubat. Sehingga kalau orang ingin menghilangkan dirinya dari dosa besar, ya dia harus taubat. Dia harus memohon ampun kepada Allah, taubat khusus. Kalau dosa kecil bisa hilang dengan sendirinya ketika dia melakukan ibadah dan ketaatan. Nah, selanjutnya, wa ulima min hadzal hadis, sehingga dari hadis ini diketahui anna kulla nassin, bahwa setiap dalil jaa fihi takfiru ba'dil a'malis salihah, yang di situ bisa menghapus sebagian amal soleh. Anna kulla nassin jaa fihi, semua dalil yang menunjukkan, yang menyebutkan bahwa sebagian amal soleh itu bisa menghapus perbuatan dosa. Fa innamal muradu bihi saghair, maksudnya adalah dosa kecil. Kita ulang ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan kaidah, semua dalil yang menyebutkan amalan tertentu bisa menghapus dosa, yang dimaksud dosa di situ adalah dosa kecil. Li'anna hadzal ibadat al-kibar, karena aneka ibadah-ibadah besar tadi, idza kanat la tukaffiru bihal kabair, fa kaifa bima dunaha. Karena jika ibadah-ibadah yang besar seperti sholat 5 waktu, Jumatan, puasa Ramadan tidak bisa menghapus dosa besar, bagaimana dengan ibadah yang ada di bawahnya? Bagaimana dengan ibadah di bawahnya? Lebih tidak bisa menghapus lagi. Taib. Meskipun ya, dalam hal ini ulama beda pendapat ya. Jadi ada zat ibadah, ada zat ibadah. Ibadah dilihat dari zatnya, memang ada ibadah besar, ada ibadah yang lebih kecil daripada ibadah yang pertama. Ibadah besar itu contohnya amal wajib, itu ibadah besar, seperti sholat, kemudian apalagi Jumatan, puasa Ramadan, zakat, dan seterusnya. Ada ibadah yang lebih kecil, yang tidak sampai pada tingkatan wajib seperti di atas, contohnya amalan sunnah. Ya, semua ibadah itu besar ya, tapi jika dibandingkan dengan yang lain maka dia lebih kecil. Baik, ini dilihat dari zat ibadah. Kalau dilihat dari kualitas pelaksanaan ibadah, dilihat dari kualitas pelaksanaan ibadah, ada ibadah yang sangat berkualitas. Walaupun sunnah, tapi karena semangatnya yang tinggi, sehingga ibadah itu bernilai ibadah yang sangat berkualitas, walaupun sunnah. Misalnya apa? Ya, misalnya memberi makan orang lain misalnya. Sifatnya anjuran, tapi ketika semangatnya tinggi, bisa bernilai pahala yang besar. Kita tahu sebagai contoh, ada orang yang memberi minum anjing yang kehausan, padahal dia pelacur. Orang itu masuk ke dalam sumur, kemudian dia isi sepatunya dengan air,
lalu dia naik dan dia gigit itu sepatunya yang berisi dengan air, kemudian dia naik sampai kemudian ketika dia sampai di atas, barulah air itu dikasihkan ke anjing, karena anjing ini dalam kondisi kehausan. Dan Allah berterima kasih atas perbuatan orang ini, lalu dosa-dosanya diampuni. Baik, maka dilihat dari kualitas pelaksanaan, ini tidak memandang jenis ibadahnya. Bisa jadi amalan wajib kurang berkualitas, karena orangnya kurang begitu maksimal dalam semangat ibadahnya dan seterusnya. Ada yang kurang berkualitas. Jadi dia amal wajib tapi kurang berkualitas. Kenapa kurang berkualitas? Karena di amalan itu ikhlasnya kurang maksimal. Kemudian semangat dia mengikuti sunnah juga kurang maksimal dan seterusnya. Ketika kurang banyak yang kurang maksimal, maka jadinya kurang berkualitas. Walaupun wajib. Walaupun yang dikerjakan wajib. Ada orang melaksanakan sholat wajib tapi gak khusyuk, atau mungkin ya kurang perhatian terhadap adab dan seterusnya, maka bisa jadi pahalanya sangat kecil. Wallahu alam. Ini berbicara tentang kualitas pelaksanaan ibadah. Jadi melihat besar kecilnya ibadah, di situ ada dilihat dari status zatnya dan ada dilihat dari kualitas pelaksanaannya. Wallahu alam. Selanjutnya, wal haditsu sharihun, dan hadis ini menegaskan anna fi dzunubi qisman, bahwa dosa itu ada dua, kabair wa shaghair, dosa besar dan dosa kecil. Wa qad kathura kalamun nas fil farqi bainas shaghair wal kabair, dan ada banyak pembahasan yang disampaikan oleh masyarakat, dan yang dimaksud di sini adalah para ulama, terkait perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Ada banyak sekali khilaf di antara para ulama terkait dosa besar dan dosa kecil dan dosa besar. Wa ahsanu ma qila, dan pendapat yang terbaik dalam hal ini adalah innal kabirata ma rattaba alaihi haddun fid dunya au tawa'udun alaihi bil akhirah au la'nu sahibihi au rattaba alaihi ghadabun wa nahwuhu was saghair ma ada dzalik. Di antara ciri dosa besar adalah bahwa dosa besar itu adalah dosa yang di situ ada hukuman khusus di dunia berupa had. Ada hukuman had di dunia. Atau ada ancaman di akhirat, atau laknat bagi pelakunya, atau ada murka Allah. Allah murka kepada perbuatan seperti ini. Maka semua dosa yang ada nuansa seperti itu statusnya adalah dosa besar. Sementara dosa kecil yang selain itu, wallahu alam. Au yuqal, ada juga yang mengatakan al-kabair maka tahrimuhu tahrimal maqasid. Dosa besar adalah dosa yang status haramnya itu melanggar maqasidus syariah. Status haramnya melanggar maqasidus syariah. Misalnya, maqasidus syariah kan ada 5 ya. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga ini. Nah, 5 ini yang dilanggar, maka itu dosa besar. Kita sebutkan ya. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Semua dosa yang bertentangan dengan penjagaan 5 hal ini statusnya dosa besar. Was-saghair ma hurrima tahrimal wasail. Sementara untuk dosa kecil adalah yang diharamkan dan hanya sebatas jadi sarana. Ini kenapa diharamkan? Karena ini bisa jadi sarana yang mengantarkan kepada dosa besar. Wal wasail kan nadratil muharramah ma'al khulwah bil ajnabiyah. Contoh, zina itu dosa besar ya. Tapi bagaimana kalau melihat hal yang haram? Lihat aurat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram.
statusnya dosa kecil karena dia sifatnya wasail. Wal kabirah nafsu zina, kalau dosa besarnya ya zina itu sendiri. Atau riba fadl ma'riban nasi'ah wa nahwi dzalika. Riba fadl ini merupakan sarana untuk melakukan riba nasi'ah atau semacamnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Ini penjelasan yang beliau sampaikan berkaitan dengan macam-macam dosa. Semoga bermanfaat ya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah tata cara sholat dan bagaimana panduan yang diberikan Nabi SAW ketika sudah masuk waktu sholat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Apakah halal dimakan, Ustadz? Suaranya tadi hilang. Oh, baik-baik, sebentar. Ya, apakah suara sudah bisa Baik, jelas didengar, sekarang. Ustadz? Ya, Sekarang jelas. alhamdulillah. Pertanyaannya, Ustadz, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jika ikan yang sudah mati di lautan dan terdampar di darat, apakah halal dimakan? Bangkai ikan halal, ya, baik bangkai di laut maupun bangkai di darat. Sehingga ikan yang terdampar di darat statusnya halal. Ikan itu ketika dia misalnya terdampar di darat ya dalam waktu sekian menit mati. Halalkah dikonsumsi? Halal. Tidak harus disembelih dan boleh langsung dimakan. Baik ikan yang bernafas dengan insang maupun yang bernafas dengan paru. Misalnya ada lumba-lumba. Lumba-lumba terdampar sampai mati. Apa hukumnya? Halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ana berikan kepada yang telah resen. Silakan Ukti Putri dibuka mic-nya. Jazakillah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita melihat suatu perbuatan bid'ah di suatu lingkungan kita, tetapi karena kita tidak mau ambil pusing dan takut dimusuhi, kita biarkan saja, tetapi kita mengingkarinya, Ustadz. Apakah kita dihukumi dosa, Ustadz? Dan pertanyaan kedua, Ustadz, masih terkait dengan bid'ah, Ustadz, seperti sekarang Isra Mi'raj. Seandainya Ana bertemu, Ustadz ya, dan pernah juga bertemu dengan salah satu mungkinnya Ustadz yang melakukan perbuatan bid'ah gitu, Ustadz, Ana secara refleks ta'awuz, Ustadz. Jadi Ana nggak sengaja, Ustadz, ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, karena Anda pernah mendengar bahwa pelaku bid'ah itu lebih berbahaya daripada syaitan gitu, Ustaz, karena menganggap perbuatannya itu adalah pahala di sisi Allah gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fi. Nah. Taib. Saat kita melihat kemungkaran, apapun bentuk kemungkaran itu ya. Baik kemungkaran berupa maksiat maupun kemungkaran berupa pelanggaran terhadap sunnah Nabi SAW atau melakukan perbuatan amalan ibadah yang tidak pernah disyariatkan dalam agama, lalu kita tidak bisa mengingkarinya secara lisan maupun secara fisik, maka minimal kita ingkari secara batin, karena Nabi SAW memberikan izin pengingkaran dengan 3. Pertama adalah dengan tangan, kedua dengan lisan, yang ketiga dengan batin. Oleh karena itu, apabila Anda
hanya bisa dengan batin, ya silahkan dengan batin. Dan mempertimbangkan ini penting ya, sehingga agar orang tidak serampangan ketika melakukan praktek pengingkaran, padahal sebenarnya belum waktunya. Sehingga ada efek samping. Efek sampingnya nanti merembet kemana-mana. Misalnya, orang melakukan pengingkaran dengan tangan, tapi kemudian ada efek samping. Dengan sebab itu, akhirnya banyak sekali teman-teman yang dinilai oleh masyarakat semisal dengan orang ini, jadi dimusuhi semuanya. Yang awalnya di situ boleh ada kajian, sekarang jadi nggak boleh. Awalnya di situ boleh ada misalnya kegiatan-kegiatan agama, sekarang jadi nggak boleh. Ya, gara-gara satu orang tadi. Coba dipikir dulu. Ini kalau saya ingkari nanti efeknya kayak apa? Ya, mending sementara kita tidak menggunakan tangan dulu, atau pengingkarannya dilakukan secara bertahap. Nanti seperti ini dulu. Yang penting pokoknya pendidikan yang lain bisa tetap masuk. Masih banyak pendidikan yang lain yang mungkin bisa kita sisipkan di situ, tapi secara bertahap. Baik. Ada salah satu masjid ya, yang di situ asatidzah Ahlussunnah boleh ngajar, dan bahkan termasuk saya juga pernah diminta untuk ngajar di sana. Tapi ada salah satu di antara pengajar yang dipancing oleh jamaahnya bertanya tentang masalah yang itu menjadi titik sengketa antara para asatidzah dengan masyarakat yang ada di masjid itu. Cuman beliau ketika memberikan jawaban terlalu terbuka dan menyampaikan satu pendapat misalnya. Akhirnya takmir tidak terima. Kemudian kajian itu ditutup, dan seluruh kajian yang sejenis, yang dinilai oleh masyarakat sejenis dengan ini, ditutup semuanya. Akhirnya di masjid itu nggak boleh ada kajian. Nah, ini salah satu di antara resiko ya. Dan ada sebagian juga di antara masjid yang masih mau menerima walaupun sempat terjadi ketegangan. Saya pernah diminta oleh salah satu panitia. Jadi panitia bilang ke kami pernah ngundang Ustadz A, kemudian menjelaskan tentang hadis. Kalaupun kamu punya seorang pemimpin yang dolim, wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk asmi wa'ti. Kalaupun hartamu diambil, kalaupun punggungmu dipukul, taatilah. Nah, pemahaman mereka, kok bisa Ustadz? Masa punggung kita mau dipukul malah setor punggung? Harta kita mau diambil malah distorkan semuanya. Ini ajaran apa? Gitu. Akhirnya panitia ketika ngundang kami minta tolong itu dikasih penjelasan yang lebih komplit. Baik, terus saya jelaskan. Jadi yang dimaksud hadis itu, sebenarnya kita ini sudah berkali-kali harta kita diambil oleh pemerintah. Anda dapat bukti dari mana? Bapak bayar pajak itu. Anda bayar pajak kendaraan, bayar pajak PPP, belum lagi pajak PPN, pajak ini, PPH, dan pasal ini. Anda apakah bayar pajak? Iya, kami bayar pajak. Nah, itu buktinya. Harta Anda diambil dan Anda serahkan. Dan apakah kemudian ketika kita bayar pajak, wah, saya nggak terima karena kenapa saya harus bayar pajak? Akhirnya saat lampu merah diterabas, saat ada rambu-rambu apapun nggak ditaati. Kan nggak kayak gitu. Kita tetap taat. Maka Nabi SAW memerintahkan, walaupun kamu diambil pajakmu, tapi aturan tetap wajib kau taati. Dan realitanya kita melakukannya. Walhamdulillah, mereka bisa menerima. Maka terkadang gambaran gagal paham yang terjadi di masyarakat itu bisa merembes kemana-mana. Sehingga perlu hati-hati ya, ketika kita ditanya masalah sensitif yang itu menjadi titik sengketa yang ada di tengah masyarakat. Kalaupun belum cukup ilmu untuk menjelaskan, sebaiknya tahan dulu. Serahkan kepada yang lebih paham. Baik. Di beberapa masyarakat yang
Ketika mereka minta untuk penjelasan masalah khilafiyah, ya kita jelaskan. Saya ngisi di masjid yang di situ kalau subuh kunut, ya. Dan kajian saya kajian subuh. Kadang ada pertanyaan mengenai hukum ini. Saya tahu ini pertanyaan yang cukup sensitif. Dan saya berikan muqaddimah. Perlu sedikit muqaddimah dulu, baru bahas isi. Karena kalau mereka tidak dikasih muqaddimah, terkadang mereka mental duluan, maka kita kasih muqaddimah. Pengantarnya itu kayak gini. Ya. Karena itu sekiranya Anda menjumpai aneka masalah yang itu menjadi titik perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sebelum mengutarakan itu sebaiknya dikasih pengantar dulu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ketika Anda melihat pelaku seperti itu kok refleks ta'awud. Refleks ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Refleks ta'awud di sini dalam arti ketika kita berlindung kepada Allah agar tidak meniru perbuatan orang yang bersangkutan, insya Allah betul, ya. Tapi jika maksudnya refleks ta'awud agar kita menghindari yang bersangkutan, nah ini perlu pertimbangan. Nabi SAW melihat orang musyrik dan beliau tidak refleks ta'awud. Rasulullah SAW melihat Yahudi, beliau bertetangga dengan Yahudi, melihat munafik, orang-orang munafik Madinah, dan kita tidak menjumpai riwayat beliau ta'awud. Padahal kita tahu mereka lebih parah dibandingkan sama muslim yang melakukan maksiat. Maka ta'awud yang kita baca, kalau ta'awud dalam arti agar kita terlindung dari maksiat itu, dihindarkan oleh Allah dari maksiat itu betul. Anda melihat maksiat misalnya, ada wanita yang gak pakai jilbab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Semoga Allah tidak menjadikan aku seperti dia. Ini betul. Tapi saat refleks ta'awud dalam makna melihat ini langsung kita ta'awud, nah ini perlu pertimbangan. Karena tidak ada anjuran untuk membaca ta'awud saat melihat pelaku maksiat. Sebagaimana Nabi SAW tidak ta'awud ketika melihat orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi perlu dipahami di bagian ini, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam Waalaikumsalam keadaan sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin walakum Iya, bimithli. Jazakallah khair. Ustadz, pertanyaan menyambung dari pertanyaan sebelumnya, Ustadz. Jika kita berada di tengah-tengah orang yang misalkan mengadakan tahlilan atau hal-hal yang berbuat bid'ah, kemudian kita di situ membaca istighfar terus-menerus, apakah seperti itu diperbolehkan, Ustadz? Karena kita tahu bahwa kalau di situ ada kemaksiatan, takutnya kita tertimpa azab, makanya kita membaca istighfar terus-menerus. Kalau seperti itu, apakah diperbolehkan, Ustadz? Yang penting kita tidak bergabung, ya. Misalnya kita di rumahnya Nabi SAW itu tidak jauh dari berhala ketika beliau di Mekah. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, ya beliau menyaksikan orang sujud ke berhala, sajen ke berhala. Dan itu tidak jauh dari tempat beliau, karena beliau tinggal di Mekah, tidak jauh dari Ka'bah. Anggaplah misalnya yang sekarang jadi maktabah Masjidil Haram, ya, jadi perpustakaan Masjidil Haram. Itu merupakan Maulidun Nabi, rumah kelahiran Nabi SAW. Kita nggak tahu beliau titik tinggalnya ada di mana. Tapi tempat itu tidak jauh dari berhala-berhala orang musyrik. Oleh karena itu, sepanjang kita tidak bergabung dalam acara tersebut, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustadz Afan, mungkin bisa sedikit kami jelaskan, misalkan kondisinya tanpa sengaja kita terjebak, misalkan kita diajak misalnya ikut pengajian gitu, yang memang notabene ustadznya kita belum tahu sunnah apa tidak, tapi qadarullah ternyata di situ banyak hal-hal yang kita tahu itu tidak sesuai gitu, Ustadz. Dan untuk meninggalkan majelis ketika sang Ustadz masih belum selesai itu kan kita sendiri nggak enak dan juga mungkin adabnya kurang bagus gitu, Ustadz. Jadi ketika dalam situasi itu bolehkah kita melafazkan istighfar gitu, Ustadz?
Baik. Pada posisi ketika kita nggak bisa menghindar, ya, karena dia sedang menyampaikan ceramah dan mungkin dia ngomong yang nggak bener, ini mau mengingkari juga saya nggak tahu gimana cara mengingkarinya, malah nanti jadi debat yang panjang dan nggak bagus efeknya. Ya sudah, diam saja di situ. Ya, diam saja. Em, Sambil mungkin ngumpulin apa ya, ngumpulin masalah. Wah, oh ternyata kayak gini tuh pemahamannya kayak gini. Mungkin Anda bisa catat, kemudian nanti jadi bahan masalah. Lalu disampaikan di ustadz yang lain. Ustadz, kemarin ada yang ngomong kayak gini, bener gak? Jadinya kita seperti orang yang sedang meneliti sebuah kasus manusia kena penyakit. Wah, ada penyakit ini, ada penyakit ini. Kita kumpulin. Terus nanti kita bawa ke lab. Nah, dibawa ke lab terus dipelajari. Cara untuk menghindari penyakit ini kayak gimana? Menyanggah pernyataan ini kayak gimana? Nah, itu akan menambah pengetahuan kita tentang rudud. Jadi ada kasfus syubhat, membongkar syubhat. Kita dapat syubhat, kita bawa, kemudian kita bongkar. Meskipun sifatnya ini tidak sengaja ya. Kalau sengaja malah nggak boleh. Jadi karena Anda tidak punya niat duduk di situ, tapi ternyata ada di situ karena nggak tahu sebelumnya. Nah sudah, kumpulin saja syubhat-syubhat itu, kemudian nanti dibawa ke lab untuk dibahas. Dibawa ke lab maksudnya adalah ditanyakan kepada yang lebih paham. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, ini Ana gabungkan dari beberapa pertanyaan yang intinya sama tentang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ini tentang pertanyaan tentang materi sebelumnya tentang binatang-binatang yang halal tetapi haram dikonsumsi yang tadi Ustadz sebutkan, yang dia tidak mempunyai tulang tidak mempunyai darah gitu Ustadz, misalkan seperti bekicot, keong, tutut, terus dan juga misalkan kayak belalang dan kayak kepiting gitu, apakah itu haram dimakan Ustadz? Sedangkan kita tahu saudara-saudara kita misalkan seperti daerah Gunung Kidul kan banyak makan seperti kayak laron dan sejenisnya gitu Ustadz. Ya, kalau serangga selain belalang dan turunannya belalang, yang kami pahami statusnya khabithat, binatang yang menjijikkan, seperti kecoa, kemudian apa lagi, wangwung, wangwung itu apa? Ampal ya, kumbang, kemudian kupu-kupu, dan saya kira termasuk juga laron. Kemudian kepompong, terus ulat-ulat, itu nggak boleh dikonsumsi manusia karena masuk kategori al-khabithat, binatang-binatang yang khabith, yang menjijikkan. Sehingga yang kayak gini nggak boleh dikonsumsi. Bekicot itu nggak boleh dikonsumsi karena nggak bisa disembelih. Gimana nyembelih bekicot? Loh Pak, kan bangkainya halal. Bangkainya suci tapi tidak halal. Karena namanya bangkai ya haram. Kalau suci, betul bangkai bekicot suci, tapi tidak halal. Sebab untuk binatang darat kalau mau dimakan harus disembelih. Gimana cara nyembelih bekicot? Nggak bisa. Oleh karena itu bekicot haram dikonsumsi, tapi tidak najis. Ya. Sebagaimana kecoa itu tidak najis karena dia tidak punya sistem transportasi darah merah, tapi tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya dan